Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Ibu berharap semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan tetap semangat dalam belajar walaupun hanya dari rumah. Nah, kembali lagi bersama Ibu Witri yang akan menemani kalian belajar. Berdoa agar Allah SWT mempermudah kita untuk belajar dan mengingat pelajaran. Diawali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kita berdoa. Di sini Ibu akan menceritakan tentang masa remaja Nabi Muhammad SAW. Yang pertama ialah akhlak dari Nabi Muhammad SAW. Sama manusia biasa seperti kita. Nabi Muhammad SAW juga mengalami masa kanak-kanak dan masa remaja. SAW juga sama seperti kita, suka bermain di rumah maupun di luar rumah. Bermainnya yang bermanfaat ya anak-anak ibu. Ada yang tahu apa itu masa remaja? Baiklah, ibu akan menjelaskan. Masa remaja itu ialah masa yang sangat penting banget bagi kita untuk membentuk sifat kita. Dan masa remaja itu ialah masa dimana peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Perbedaan antara masa remaja Nabi Muhammad SAW dengan masa remaja saat ini ialah sifat dan akhlaknya. Bermain dan Nabi Muhammad SAW senantiasa menjadi contoh tauladan untuk remaja-remaja saat ini, dan menjadi contoh tauladan juga buat anak-anak ibu yang ada di rumah. Nabi Muhammad SAW digunakan untuk hal yang baik. Kegiatannya ialah kegiatan yang bermanfaat untuk dirinya maupun untuk orang lain, untuk kita semua. Remaja Nabi Muhammad SAW dilalui melalui lingkungan yang sangat baik. Nah, saat masa remaja Nabi Muhammad SAW, beliau tanpa didampingi oleh kedua orang tuanya. Nah, pamannya yang selalu sayang kepada Nabi Muhammad SAW. Ayo anak-anak ibu di rumah, siapa yang tahu nama paman Nabi Muhammad SAW? Iya benar, nama paman beliau ialah Abu Thalib. Memperlakukan Nabi Muhammad SAW seperti putranya sendiri. Nah, bersama pamannya, Nabi hidup dengan gaya hidup sederhana karena Abu Thalib hidup dengan penuh kesederhanaan. Nabi Muhammad di umur 8 tahun pada saat itu menjadi pengembala kambing kerabat dan orang-orang Mekah sekitar. Nah, dan saking teladannya baiknya Nabi Muhammad SAW, gaji yang ia dapati dikasih semua oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Yang kedua ialah pada usia 12 tahun Nabi Muhammad SAW pergi berniaga ke negeri Syam bersama kaum Quraisy dan pamannya bernama Abu Thalib. Pada saat di negeri Syam, paman Abu Thalib berbincang mengobrol bersama pendeta Nasrani bernama Buhairah. Nah, di situ pendeta Buhairah melihat tanda-tanda kenabian dalam diri Nabi Muhammad SAW. Dengan sikapnya yang sopan dan ramah dan parasnya Nabi Muhammad SAW yang tampan dan bersih, masyarakat di negeri Syam tertarik dan terpikat oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ini pertama kalinya Nabi Muhammad SAW berpengalaman berdagang bersama pamannya Abu Thalib. Tada! Pada usia 14 tahun, Nabi Muhammad SAW mengikuti Perang Fijar
Nah, apakah anak-anak tahu apa itu Perang Fijar? Perang Fijar ialah peperangan yang terjadi antara keluarga keturunan Kinana dan keluarga keturunan Quraisy dengan keluarga keturunan Qais, bertujuan untuk memerangi para pendurhaka yang melanggar kesepakatan. Pada saat itu, Nabi Muhammad SAW sangat mudah menghindari perilaku buruk di kalangan remaja pada seusianya. Beliau menghindari perilaku berjudi, berzina, meminum minuman keras, dan berperilaku kasar. Beliau dikenal sebagai Al-Sadiq yang benar dan Al-Amin yang dipercaya di masyarakat kota Mekah. Nah, itu tadi cerita masa remaja Nabi Muhammad SAW. Semoga anak-anak ibu semuanya bisa mengikuti teladan Nabi Muhammad SAW, dan semoga anak-anak ibu bisa memahami dan mengerti apa yang ibu sampaikan dalam cerita masa remaja Nabi Muhammad SAW. Baiklah, tetap semangat dalam belajar pandemi ini dan selalu menjaga kebersihan ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.